Halo, selamat bertemu kembali. Saya ucapkan dengan saya Pak Prison Hotman Panjaitan ya. Saya sangat berharap keadaan kalian semua itu baik-baik ya. Walaupun kita masih belajar online atau belajar daring seperti biasa, saya yakin semangat kalian masih tetap seperti yang kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar tentang materi bab 7 itu menegakkan revolusi dan panji-panji NKRI. Di mana tugas-tugas yang saya beri kepada kalian juga itu bisa kalian kerjakan dan hasilnya sangat memuaskan ya. Baik, kita masuk materi hari ini yaitu materi baru bagian B, perjuangan bangsa antara perang dan diplomasi. Inilah materi kita sekarang. Jadi adapun materi pembelajaran yang akan dibahas itu ada 3. Perhatikan. Ini yaitu perjanjian Linggarjati, agresi itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita akan bahas agresi militer Belanda yang pertama dan yang ketiga yaitu perundingan Renville. Jadi materi kita hari ini ada 3. Oke. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menganalisis latar belakang dan perjanjian Linggarjati. Kemudian yang kedua, mengevaluasi peristiwa agresi militer yang pertama. Artinya di sini agresi militer Belanda yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis perundingan Renville sebagai sebuah bencana. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ini ya. Baik. Jadi sebenarnya tujuan kita belajar hari ini untuk apa? Ya, apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran yang diberikan pagi hari ini? Jadi dengan pembelajaran kita hari ini, kalian bisa memahami materi sejarah itu melalui topik pembelajaran perjuangan bangsa, yaitu antara perang dan diplomasi. Nah, jadi inilah bentuk perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan pada masa itu untuk merebut kemerdekaan, yaitu perang dan diplomasi. Jadi dengan mempelajari ini, para siswa akan memahami ketahanan dan kekuatan bangsa Indonesia dan sebaliknya siswa akan memahami berbagai kelicikan Belanda. Jadi melalui materi ini nanti kalian itu bagaimana bisa paham tentang kelicikan Belanda pada masa itu ya. Sehingga semua itu menjadi pelajaran yang berharga bagi para siswa dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Jadi ulet, kerja keras dan rajin belajar serta menolak praktek-praktek licik dan tidak jujur. Jadi itulah sebenarnya tujuan pembelajaran yang diberikan pada hari ini. Intinya dengan mempelajari ini, materi ini, kalian itu bisa paham bagaimana keuletan atau ketahanan bangsa Indonesia pada masa itu dalam mempertahankan yang namanya kemerdekaan. Jadi melalui materi ini juga kalian itu bisa mengarungi kehidupan kalian sehari-hari. Nah, mengarungi artinya menjalani kehidupan kalian sehari-hari seperti misalnya ulet, kerja keras dan rajin belajar. Jadi kalau kalian sebagai pelajar ini diutamakan adalah rajin belajar. Karena apa? Dengan rajin belajar, kalian akan bisa atau mampu nanti mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi yang kalian miliki. Sehingga bisa membawa nama baik bangsa Indonesia atau negara Indonesia ini ke kancah internasional. Selain juga dengan mempelajari ini, kalian bisa mengambil nilai-nilai atau makna bagi kalian, yaitu menolak praktek-praktek licik dan tidak jujur. Inilah sebenarnya tujuan pembelajaran kita hari ini, sehingga kalian bisa mengambil makna-makna apa saja yang terkait dalam pelajaran yang kita bahas hari ini. Baik, perhatikan. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, di sini saya akan menyajikan gambar-gambar. Perhatikan gambar-gambar berikut. Yang pertama, perhatikan ya. Ini kalau kalian lihat sini dalam monitor,
ini gambar apa? Ya, di bawah ada tulis itu Schirmershon dan Syahrir sedang memarap naskah persetujuan Linggarjati. Jadi di sini ini adalah merupakan materi yang akan kita bahas, yaitu seputar perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati itu apa? Nanti kita akan bahas sedikit, nanti kan akan mengulas lebih dalam lagi melalui tugas yang akan saya berikan. Baik. Kemudian ini sedikit dijelaskan. Adapun hasil kesepakatan antara Indonesia dan pihak Belanda itu tertulis dalam isi perjanjian Linggarjati yang pertama. Pemerintah Belanda mengakui kekuasaan secara de facto pemerintah RI, yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera. Jadi di sini, wilayah Indonesia pada waktu diakui secara de facto oleh pemerintah Belanda itu hanya 3, yaitu Jawa, Madura, dan Sumatera. Kemudian yang kedua itu adalah akan dibentuk negara Indonesia Serikat atau NIS yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, Belanda, dan atau Indonesia ya. Dia Belanda ya, atau sebutan Indonesia sekarang sebagai negara berdaulat. Kemudian yang ketiga, membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Raja Belanda. Kemudian membentuk NIS dan Uni Indonesia Belanda diusahakan sudah selesai sebelum 1 Januari 1949. Berikutnya apa lagi? Yaitu pemerintah RI mengakui dan akan memulihkan serta melindungi hak milik asing. Baru pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk mengadakan pengurangan jumlah tentara. Baru yang terakhir adalah bila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perundingan ini, akan menyerahkan masalahnya kepada Komisi Arbitrasi. Artinya ini peradilan internasional. Inilah isi perjanjian Linggarjati yang disepakati oleh Indonesia dengan Belanda. Pertanyaannya, apakah nanti perjanjian Linggarjati ini sepenuhnya dilaksanakan atau dijalankan oleh Belanda? Kan pertanyaannya kan begini. Sebenarnya yang ingin berkuasa di Indonesia itu adalah Belanda. Sebenarnya yang ingin berkuasa di Indonesia adalah Belanda. Jadi, apakah nanti betul-betul Belanda di sini itu mau melaksanakan isi perjanjian Linggarjati? Nanti kita akan bahas setelah ini apa yang terjadi. Baik, perhatikan gambar berikut ini. Ya. Ternyata isi perjanjian Linggarjati itu tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Belanda. Makanya di sini seperti yang saya kasih tadi sebelumnya, ini kalian di sini mampu mempelajari bagaimana kelicikan Belanda pada masa itu di sini. Nah, jadi pada waktu itu Belanda memaksa perjanjian Linggarjati disepakati, ternyata mereka sendiri yang melanggar isi perjanjian Linggarjati itu melalui agresi militer Belanda yang pertama. Jadi nggak sepenuhnya perjanjian Linggarjati itu dilaksanakan, tapi Belanda itu artinya mengkhianati dari perjanjian itu melalui agresi militer Belanda yang pertama. Oke, coba kalau kamu lihat ini gambar di sini adalah gerakan tentara Belanda di Jawa dan daerah yang dikuasai pada agresi militer Belanda yang pertama. Artinya di sini Belanda sudah menuju atau ingin menguasai kembali Indonesia. Perhatikan ya. Ini ini sumbernya. Oke, baik. Nah, sini perhatikan. Belanda terus melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan isi persetujuan Linggarjati. Seperti saya bilang tadi, justru di sini Belanda melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi persetujuan Linggarjati. Kemudian apa yang terjadi? Setelah itu, ini itu bisa kalian baca nanti supaya lebih lengkap materinya, itu lihat halaman 179 sampai 189, yaitu buku pegangan kalian sejarah Indonesia yang dibagikan pihak sekolah ya. Baik. Jadi untuk mengatasi perselisihan ini pada waktu itu, karena dinilai Belanda melakukan pelanggaran dengan melakukan serangan kepada Indonesia melalui agresi militer Belanda pertama, di sini diusulkan oleh Komisi 3 Negara supaya masalah Indonesia ini dibawa ke perundingan berikutnya, yaitu melalui Komisi 3 Negara. Kalau dikatakan Komisi 3 Negara adalah di sini, berarti ada 3 negara. Perhatikan yang pertama.
Ini yang kedua dan ketiga, ini lihat. Amerika Serikat itu mewakili PBB, kemudian Australia itu mewakili Indonesia, kemudian yang ketiga Belgia mewakili Belanda. Inilah komisi 3 negara. Berarti yang ikut dalam komisi itu hanya 3 ya. Apa itu? Amerika Serikat, Australia, Belgia. Oke. Jadi inilah ya, setelah Belanda melanggar isi perjanjian Linggarjati melalui agresi militer Belanda yang pertama. Komisi 3 negara mengusulkan supaya dilaksanakan perjanjian berikutnya. Kan? Nah, apa itu perjanjian berikutnya? Yaitu melalui perjanjian Renville. Setelah KTN atau Komisi 3 negara itu mengusulkan antara Indonesia dan Belanda melanjutkan perjanjian berikutnya setelah agresi militer Belanda yang pertama. Perhatikan. Nah, jadi perjanjian Renville ini resmi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di kapal Renville. Jadi kapal Renville yaitu nama perjanjian itu diambil dari nama kapal Renville. Itu delegasi yang hadir Indonesia Amir Syarifuddin, Belanda R. Abdul Qadir Wijayaningrat, orang Indonesia yang memihak kepada Belanda. Adapun isi perjanjian Renville ini mendapat tentangan sehingga muncul mosi tidak percaya terhadap kabinet Amir Syarifuddin dan pada tanggal 3 Januari 48 Amir menyerahkan kembali mandatnya kepada presiden. Artinya, kenapa perjanjian Renville ini itu menjatuhkan kabinet Amir Syarifuddin? Karena isi perjanjian Renville ini sangat merugikan negara Indonesia. Banyak sekali protes yang datang terhadap isi perjanjian Renville. Khususnya isi perjanjian Renville itu adalah itu mempersempit wilayah kekuasaan Indonesia. Di sini yang pada akhirnya menjatuhkan pihak Amir Syarifuddin. Karena apa? Isi perjanjian Renville ini sangat merugikan rakyat Indonesia. Kan? Nah, ini coba perhatikan video berikut ini ya. Inilah masalah kesepakatan isi perjanjian Renville. Nah, inilah Mr. Amir Syarifuddin, ini Abdul Qadir Wijayaningrat tadi orang Indonesia yang mendukung pihak Belanda. Inilah. Jadi perjanjian Renville itu disepakati di sebuah kapal yang bernama Renville. Nah, kapal milik Inggris. Jadi dia ambil si nama perjanjian itu melalui perjanjian Renville. Itu sejarahnya. Ini mereka lagi mengadakan persiapan untuk bertemu mengisi yang namanya atau mensepakati perjanjian Renville. Ini banyak ya hadir ya. Ini delegasi-delegasi yang hadir pada saat itu ya. Ini. Oke, itu videonya. Baik, sudah sekalian saksikannya tadi ya. Setelah bicara tentang kesepakatan menandatangani perjanjian Renville. Baik, saya rasa materi singkat saya berikan ini bisa kalian pahami melalui membaca buku dalam buku kita ya. Ini tugas individu, perhatikan. Nah, ini pilihlah salah satu dari 3 pertanyaan berikut ini. Cara lisan melalui video ya. Kamu ceritakan melalui video ini juara 3 besar aja. Yang lain di kertas folio. Ini. Jawaban dikirim melalui messenger paling lama 2 hari setelah pembelajaran ini. Jadi tugas individu ini ada 3. Nanti kamu bisa pilih satu dari tugas-tugas ini. Khusus juara 3 besar itu menceritakan cara lisan melalui video. Yang lainnya di kertas folio dipoto seperti biasa. Kirim ke messenger saya ya. Jadi lihat tugas individu kalian yang dikumpul 2 hari setelah pembelajaran hari ini. Ini berarti Senin, Selasa, Rabu. Rabu paling lama. Saya tunggu jawaban kalian. Saya rasa inilah materi singkat yang saya berikan kepada kalian. Pesan saya,
kalian tetap semangat dan di rumah.